Nofri Simanjuntak di sini, pagi-pagi semangat pagi, sekali lagi selamat hari Minggu, kita seruput kopi dulu. Saat ini saya rekaman di hari Minggu pagi, pada saat market close, dan saya berada di FX Gold Coffee Shop. Ini coffee shop dengan konsep drink coffee make money, sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Menu-menu di sini, dan saya juga menjadi baristanya, selain manual brew seperti V60 dan lain sebagainya, ada juga espresso, kemudian americano, dan cappuccino, serta tidak lupa juga latte. Untuk snacknya juga tersedia termasuk makanan-makanan ringan. Buat Anda yang ingin trading bareng atau misalkan mau konsultasi, tukar pikiran, diskusi dengan saya dalam kaitannya dengan trading forex gold, kemudian saham indeks kripto, welcome. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saat ini hari Minggu tutup. Kali ini di video ketiga saya akan menyampaikan forecast mingguan termasuk untuk trading plan secara lengkap dari mulai trend, support and resistance, skenario entry exit untuk gold. Setelah sebelumnya di dua video saya menyampaikan analisa mingguan untuk fundamental dan pair Euro USD. Seperti biasa, kita langsung saja ke COT, Commitment of Trade. Kita bisa mengetahui kepemilikan institusi besar untuk mata uang dan juga komoditi seperti gold. Tidak terjadi perubahan yang signifikan bahwa mereka masih memegang gold dalam jumlah besar karena kepemilikan longnya itu masih stabil di atas 60%. Lebih tepatnya 71%, kalaupun terjadi penurunan hanya berupa aksi profit taking, karena seperti pedagang pada umumnya, bisa saja misalkan sudah mencapai target, sebagian barang kita jual. Dengan demikian, sebetulnya kalau kita lihat sentimental ini, dan sentimental ini lebih ke arah long term seperti analisa fundamental, potensi gold untuk menguat itu masih tetap terpelihara. Dan itu juga sebetulnya didukung dengan fundamental, mengingat bahwa masalah hampir semua negara di dunia ini adalah inflasi. Dan kita sudah tahu bahwa yang namanya gold itu kebal terhadap inflasi, alias tidak akan mengalami penurunan seperti yang terjadi pada mata uang, di mana kalau misalkan kita kebutuhannya pada tahun ini 2 juta umpamanya, maka di tahun depan menjadi lebih, tergantung inflasi di negara masing-masing. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Dimulai dulu saya akan melihat range pergerakan mingguan, di mana pada minggu lalu gold hanya bergerak 56 poin, itu di bawah rata-rata dari range mingguannya sebesar 63 poin. Ini wajar bergerak hanya 56 poin karena memang minggu lalu tidak terlalu ada berita yang bisa menggerakkan market atau membuat market lebih volatile. Tetapi untuk minggu ini, saya yakin gold akan bahkan lebih besar dari 63 poin, karena di minggu ini, terutama di Jumat, ada 3 pengumuman data penting berkaitan dengan ketenaga kerjaan, yaitu NFP, kemudian unemployment rate, serta upah buruh per jam. Sekarang kita masuk ke trading view, kita mulai dari Monday. Saya pernah berbagi analisa long term forecast sampai dengan tahun 2022 akhir mengenai pergerakan gold dengan menggunakan Elliott Wave. Di situ saya sudah sampaikan, Anda bisa cari videonya Elliott Wave Nofri Simanjuntak, bahwa saat ini gold sedang berada di wave 4, di mana wave 4 ini kompleks atau ranging, sehingga dalam waktu yang misalkan sama dengan ini, relatif tidak terlalu bergerak. Kalau kita perhatikan ini dari tahun 2018 September ke misalkan tahun 2020 Agustus, itu bergeraknya kencang sekali. Sementara dengan periode waktu yang sama itu range-nya paling sekitar 25-30%. Inilah menunjukkan
ranging atau sideways, dan memang itu didukung oleh wave 4 tadi. Kemudian kalau kita lihat weekly, penurunan gold itu sebetulnya tertahan di trendline ini, serta area ini, sehingga tren naiknya secara long term sebetulnya masih terjaga. Hanya saja memang di time frame yang lebih rendah, misalkan D1, H4, H1, jelas bahwa tren gold itu turun. Lantas bagaimana tindakan kita? Tergantung ya, kalau Anda misalkan swing trade, maka Anda bisa melakukan aksi buy, tentunya dengan money management yang ketat, pada saat terjadi penurunan-penurunan, dan itu masih dalam kerangka koreksi. Sedangkan jika Anda day trade atau scalping, Anda bisa mengikuti tren di D1 sampai dengan H1, melakukan aksi sell jika terjadi kenaikan-kenaikan di area-area resisten. Jadi jangan sampai Anda bingung, misalkan terjadi ketidakseragaman antara time frame besar, monthly, weekly, dengan time frame yang lebih kecil, bahkan sampai time frame kecil. Itu tergantung gaya trading kita, apakah swing trade, day trade, atau juga scalping, dan apakah kita ingin memanfaatkan koreksi-koreksi yang terjadi di masing-masing time frame. Menyambung video info mengenai coaching trading tenang senang, perlu saya sampaikan untuk grup Juli itu sudah full. Jadi kalau Anda ingin ikut, Anda bisa mengikuti yang Agustus tanggal 15 sampai dengan tanggal 29. Seperti biasa jam 7 sampai jam 9 malam menggunakan Zoom. Dan kalau Anda misalkan melakukan transfer H-1 bulan sebelum mulai yang disebut dengan early bird, Anda akan mendapatkan diskon sebesar 400.000. Jadi lumayan, jika Anda merasa tidak mampu belajar mandiri, walaupun resource sudah banyak tersedia di YouTube atau di Google, dan itu juga banyak dialami oleh orang-orang lain, sama seperti misalkan kita belajar mobil akan sulit jika hanya melihat dari YouTube saja tanpa didampingi oleh mentor, maka carilah mentor tentunya yang profesional, yang bertanggung jawab, yang memiliki integritas. Kalau Anda misalkan mengikuti coaching saya, bisa WA 0811992989. Segala sesuatu sudah lengkap, Anda bisa kembali simak videonya, baik itu materinya, fasilitasnya, dan ini juga bisa dicicil menggunakan Tokopedia. Jangan lupa ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, yaitu kehilangan uang. Oleh karena itu, di dalam berinvestasi atau melakukan trading apapun, miliki pengetahuan dan pengalaman lebih dahulu dan sediakan dana untuk belajar berlatih. Karena kalau Anda menyediakan dana hanya untuk tradingnya saja, maka nanti bisa menimbulkan margin call sehingga biayanya menjadi lebih tinggi ketimbang Anda mengirit biaya belajar dan berlatih. Kalau kita perhatikan, daerah-daerah atau range yang sudah saya tandai akan saya terangkan di mana ini terjadi bearish engulfing. Candle ini menelan candle yang hijau ini, dan saya juga sudah membuat area-area resisten yang lain karena memang support and resistance tidak hanya satu. Ini saya ambil dari data high ini, kemudian juga data high ini sehingga membentuk range, dan ini juga saya ambil karena adanya bearish engulfing, sehingga ini berpotensi menjadi resisten 1, resisten 2, resisten 3. Untuk misalkan pending order, saya melakukan sell limit di 1872 ini, dan ini nanti akan saya terangkan lebih lengkapnya. Jika Anda lebih agresif, Anda bisa mengamati sebetulnya range yang ini di harga 1825. Artinya, kalau misalkan terjadi reaksi atau perlawanan dari sebuah koreksi naik karena trennya turun, maka di time frame yang lebih kecil, di H1, M30, bahkan M15, Anda bisa melakukan aksi sell. Tetapi kalau saya secara pribadi menyarankan di sini saja. Ini kira-kira di 1839 sampai dengan 1840, ini Anda amati.
Kalau misalkan sampai di sini terjadi koreksi, maka kalau ada bearish engulfing atau bearish pin bar, Anda bisa melakukan aksi sell 18.40. Sedangkan jika Anda ingin melakukan aksi buy itu sendiri, menurut saya Anda harus menunggu ini breakout dulu ke atas, dan jika misalkan tertahan di sini kemudian turun ke sini, Anda bisa melakukan aksi buy. Ingat, aksi buy ini merupakan counter trend dari D1, H4, H1. Kalau saya lebih menunggu area sell agresif di sini, dan di sini juga ada trend line. Kemudian juga Anda bisa perhatikan di sini, dan ini sekali lagi market execution. Kalau misalkan pending order, Anda bisa melakukan sell limit di sini, yaitu di 1872, di mana SL-nya itu sekitar 100 pip, 1882, TP-nya sekitar 500 pip di 1822, sehingga RR-nya 1:5. Biasanya saya dua posisi, di mana posisi 1 RR-nya 1:1, kemudian posisi 2 RR-nya 1 tergantung support and resistance. Jika posisi 1 sudah kena TP, maka SL posisi 2 kita geser menjadi positif atau plus atau profit, misalkan plus 1 atau plus 10. Itu strategi yang saya jalankan. Sekali lagi, jika Anda konservatif melakukan aksi sell limit karena tidak punya banyak waktu, bisa meletakkan di 1872, SL 100, TP 500. Jika Anda misalkan punya waktu untuk mengamati market, bisa market execution dengan mengamati apakah terjadi reaksi perlawanan bounce dikonfirmasi di time frame yang lebih kecil pada saat dia ke area ini sekitar 18.40 atau ke area ini sekitar 18.25. Anda bisa memanfaatkan apa yang saya share bukan hanya di sini tetapi juga di sini dan juga di sini. Tambahan informasi, kalau misalkan Anda ingin join ke grup-grup yang saya bentuk, bisa ke trading tenang senang di sini ya. Ini user ID-nya trading tenang senang, ini khusus forex gold. Kalau Anda ingin kripto, itu ada TTS kripto, bahasa Indonesia TTS kriptonya. Ini, sekali lagi ini semua free, gratis, tetapi kalau mau posting, tolong Anda mengikuti rule, karena kita di sini sangat-sangat membenci orang-orang yang flexing-flexing dengan pamer-pamer profit, walaupun menganggap bahwa pamer profit itu adalah motivasi. Buat saya pribadi, pamer profit itu bukan motivasi tetapi provokasi. Kalau Anda ingin memotivasi orang, lebih baik Anda membuat trading plan sebelum entry dan kemudian Anda bisa sampaikan before after-nya. Tambahan lagi, kalau misalkan Anda memiliki account di Monex atau MIFX, Anda bisa join di grup MIFX 001 ini. Anda bisa bertanya apapun, dan saya juga sering memberikan analisa-analisa seperti ini. Di samping juga dari Monex sendiri ada update-update yang berkaitan dengan news forex dan gold. Jika Anda tergabung dalam signal gratis premium, maka nanti Anda juga akan dimasukkan ke channel khusus, di mana saya nanti yang menambahkannya atau saya akan memberikan link khusus kepada Anda. Sekali lagi, khusus untuk member signal gratis trading tenang senang premium. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa plan your trade dan trade your plan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.